Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Purwaningrum dengan NPM 2423342. Saya dari kelas 5B. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ada kelas 3 dengan pelajaran mengenal simbol-simbol Pancasila. Kemudian kelas 4 keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian bingung ya kenapa kita kelasnya digabung. Nah, sini Bu akan menjelaskan sedikit kenapa kelas 4 belajar di kelas 3. Karena wali kelas 4 tidak bisa hadir karena sedang sakit. Nah, yuk untuk kelas 4 memimpin doa. Belum belajar. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kelas 3. Okta, Nabila, Safira, hadir semua. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk materi kelas 3 terlebih dahulu ya. Nah, untuk kelas 4 silakan kalian baca buku terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Ibu mau kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Indonesia Raya. Ya, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, Ibu di sini mengajak kalian untuk tepuk semangat ya, biar kalian lebih semangat lagi. Yuk berdiri lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, untuk kelas 3 Ibu mau nanya nih. Apa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Bener banget. Yang pertama itu untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia, kemudian sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, tujuan kita mempelajari ini supaya kita lebih mengenal sila-sila Pancasila, kemudian bisa menerapkan sifat sila Pancasila. Nah, di sini Ibu memiliki media. Kenapa sih sila Pancasila itu memiliki lambang burung Garuda seperti ini? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, burung Garuda ini dipilih sebagai lambang Pancasila karena melambangkan kekuatan, keberanian, dan persatuan, serta sudah kenal sejak lama budaya Indonesia sehingga cocok menjadi wakil bangsa Indonesia. Nah, Pak, ada yang tahu nggak Pancasila itu apa? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, artinya Pancasila menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia agar bisa hidup rukun, adil, dan damai. Nah, yuk kita akan menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sudah tahu sila Pancasila, tapi biasanya ada sebagian orang tidak tahu dengan simbol-simbol Pancasila. Ibu kasih tahu ya. Yang pertama itu ada bintang. Yang kedua ada rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, sebagai contohnya yang pertama itu kan ada bintang. Nah, bintang ini adalah yang kita percaya kepada Tuhan, yang harus saling menghormati, perbedaan agama. Nah, contohnya juga bisa seperti sebelum kita belajar tadi kan kita baca doa tuh. Nah, itu sudah melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada apa ini anak? Rantai. Nah, ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus bersikap baik, adil kepada semua orang, tidak boleh kasar, tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang ketiga ada pohon beringin. Nah, pohon beringin adalah Persatuan Indonesia. Seperti walaupun kita berbeda suku, daerah, budaya, kita tetap satu Indonesia dan kita harus hidup rukun dan tidak bertengkar. Kemudian ada kepala banteng. Nah, kepala banteng ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini. Kalau ada masalah sebaiknya bisa dibicarakan bersama-sama atau kita bisa mendengar pendapat orang lain dan kita harus menerima keputusan bersama. Yang terakhir ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua orang berhak diperlakukan adil, tidak harus mau berbagi, saling membantu dan tidak egois. Nah, ada yang tahu nggak kapan awal Pancasila pertama kali diusulkan? Nah, Pancasila ini diusulkan oleh Bapak I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BUPKI. Nah, kemudian dirumuskan tersebut kemudian disempurnakan pada tanggal 22 Juni 1945 dalam Piagam Jakarta. Yang terakhir adalah rumusan finalnya Pancasila seperti yang kita kenal sebagai ditetapkan sebagai 18 Agustus 1945 oleh PPKI bersama dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang mau ditanyakan dari yang Ibu pelajari tadi? Nah, baiklah. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, tapi sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu mau beralih ke kelas 4 nih ya. Untuk kelas 3 silakan tadi dibaca-baca lagi bukunya, kemudian nanti Ibu kasih PR, oke? Nah, di sini Ibu akan beralih ke kelas 4. Untuk kelas 3 diam, nah baca bukunya. Kelas 4, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, nggak tahu, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian itu kan sebagai pelajar, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu melestarikan keberagaman budaya Indonesia ini? Betul, dengan memakai misalnya pakai baju adat pas hari 17 Agustus, memperingati Sumpah Pemuda, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tujuan kita mempelajari pelajaran pada hari ini. Yang pertama, supaya kita lebih menghargai keberagaman budaya Indonesia. Kemudian kita tahu ini apa manfaat dari kita mempelajari keberagaman Indonesia ini. Nah, sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keberagaman. Nah, di sini Ibu memiliki rumah adat. Boleh lepas terlebih dahulu ya. Nah, di sini Bu memiliki rumah adat yang bernama Rumah
limas. Ada yang tahu nggak rumah limas ini berasal dari daerah mana? Nah, nggak tahu, Ari. Rumah limas ini dari Sumatera Selatan. Nah, rumah limas ini dengan rumah panggung, kemudian menggunakan atap khas limas. Nah, biasanya rumah ini dibangun di wilayah Palembang, karena di wilayah Palembang itu dulunya banyak rawa, kemudian banjir. Agar mereka terhindar dari itu, mereka membangun rumah itu sebagai rumah panggung. Kemudian makanan adat dari Sumatera Selatan ini ada pempek. Ada yang pernah makan pempek? Nah, kan itu adalah makanan khas dari Sumatera Selatan. Nah, pempek ini adalah ikan yang digiling menggunakan tepung, kemudian sagu, dan menggunakan garam. Nah, biasanya pempek ini dibentuk sebagai kapas salam, lenjer, adaan. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya makanan ini biasa digoreng dulu, kemudian disajikan menggunakan cuko asam pedas. Seperti itu ya. Tapi makanan dari Palembang ini bukan hanya pempek, tapi ada lakson, kemudian mie celor gitu ya. Terus pakaian adatnya ada ASEAN Gede. Nah, ASEAN Gede adalah pakaian adat dari Palembang yang biasanya digunakan untuk acara pernikahan, kemudian acara resmi. Nah, biasanya baju ini berwarna merah, kemudian ada perhiasan warna emas. Nah, itu melambangkan sebagai kemewahan atau keagungan bagi Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, ada rumah adat dari Sumatera Barat. Nah, ada yang tahu nggak dari Sumatera Barat itu ada apa? Bener banget, di Sumatera itu ada rumah gadang. Nah, rumah gadang ini adalah rumah tradisional dari masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, rumah ini dengan ciri khas atapnya yang runcing seperti kepala kerbau. Tapi bedanya di sini rumah gadangnya tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak kayu. Nah, filosofinya supaya rumah itu lebih kuat atau kokoh dari goncangan. Kemudian makanan adatnya itu ada rendang. Nah, pasti di sini kalian sering mendengar rendang atau makan rendang. Nah, makanan rendang ini adalah makanan tradisional yang terkenal dari Sumatera Barat. Nah, makanan ini juga dikatakan sebagai makanan terlezat nomor 1 di Indonesia. Kemudian ada pakaian adatnya, ada bundo kandung. Nah, bundo kandung ini dari Sumatera Barat dengan ciri khasnya dia ada tutupan kepala untuk perempuan. Nah, bentuknya itu seperti tanduk kepala kerbau. Nah, biasanya digunakan untuk acara resmi atau wanita yang sudah menikah, seperti itu ya. Terus di sini ada honai. Nah, rumah honai ini adalah rumah adat dari Papua. Nah, rumah ini bentuknya seperti jamur yang bisa kita lihat itu, seperti kuncup seperti itu. Tapi rumah ini tidak menggunakan yang seperti kita ini, tapi menggunakan jerami dengan kayu. Nah, rumah ini ukurannya tidak besar, cuma sekitaran 2,5 meteran. Nah, manfaat di atas ini supaya mereka terjaga dari dinginnya cuaca di sana. Kemudian pakaiannya ada koteka. Nah, koteka ini adalah pakaian tradisional dari Papua yang terbuat dari labu air yang dikeringkan, kemudian dibentuk untuk menutupi jenis kelamin mereka. Mengapa mereka tidak menggunakan baju seperti kita? Ya, karena menurut mereka, kepercayaan mereka, karena mereka ingin lebih dekat dengan leluhur, kemudian dengan daerah mereka. Kemudian makanan adatnya ada papeda. Nah, papeda ini adalah sagu yang dituang menggunakan air panas, kemudian diaduk seperti lem. Nah, biasanya makan ini disajikan menggunakan ikan kuah kuning, ikan bakar, seperti itu ya. Yang terakhir ada Jawa Tengah.
Nah, Jawa Tengah juga memiliki rumah adat yang bernama Rumah Joglo. Nah, Rumah Joglo ini seperti gunung dengan 4 sisi, seperti itu ya bentuknya. Kemudian di Joglo itu mereka lebih suka rumah dengan yang luas, seperti tidak saya kita masuk ke rumahnya. Nah, kita tidak melihat rumah itu tuh sempit, tapi mereka megah luas seperti itu ya. Kemudian makanan adatnya ada gudeg. Di sini siapa yang nggak pernah makan gudeg? Nah, ternyata masih banyak yang belum pernah mencoba gudeg ini. Nah, gudeg ini adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah. Nah, makanan ini adalah nangka muda yang kemudian dimasak menggunakan gula merah dengan rempah-rempah yang banyak. Nah, terus makanan adatnya adalah Jawi Jangkep. Nah, Jawi Jangkep ini adalah pakaian tradisional dari Jawa Barat yang biasanya digunakan oleh lelaki dan perempuan untuk acara resmi atau acara pernikahan. Jadi dari yang ibu jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan tuh kelas 4? Tidak, Bu. Nah, di sini ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nah, di sini bakal membagikan LKPD untuk kelas 3 terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 3 di sini ibu punya PR untuk kalian. Kemudian nanti kalian mencocokkan simbol dengan sila Pancasila ya. Kemudian minggu depan dikumpul. Nah, bagi yang tidak tahu bisa tanya ke orang tua atau ke teman atau saudara. Kemudian untuk kelas 4 tugasnya yaitu menuliskan seperti rumah adat Honai, asal daerah atau makanan khasnya itu apa ya. Minggu depan nanti dikumpul. Nah, di sini ada yang mau menyimpulkan tugas kita nggak hari ini pada pembelajaran hari ini? Yuk, kelas 4 sama kelas 3. Ibu sini akan menyimpulkan. Yang pertama itu untuk kelas 3 dulu ya. Nah, sila Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan nilai keimanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Dengan memahami dan mengamalkan kita dapat hidup rukun dan menjaga persatuan negara. Kemudian untuk kesimpulan kelas 4, keberagaman budaya di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan adat, bangsa, dan tradisi. Nah, perbedaan ini bukan untuk memecah belah tetapi menjadi kekayaan bangsa yang harus dihargai, dijaga, dan perkuat bangsa Indonesia. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri, untuk ketua kelas baca doa terlebih dahulu ya. Selesai. Oke, itu saja yang Ibu bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.